Fonologi, fonetik, dan artikulasi. Apa itu fonologi? Fonologi adalah ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik menurut para ahli. Menurut Samsuri, fonetik adalah studi tentang bunyi ujaran yang bunyi dan pengucapannya, mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki. Menurut Lapoliwa, fonetik adalah kajian proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa melalui pembentukan bunyi oleh pembaca sampai dengan pendengar menyadari bunyi-bunyi yang diterima. Menurut Marsono, Verhaer, dan Ramelan, fonetik adalah menyelidiki bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti atau kajian asal mula. Jenis-jenis fonetik menurut Lapoliwa. Yang pertama adalah fonetik akustis, menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Apabila kita memetik gitar misalnya, maka tali gitar atau senar akan bergetar, sehingga menyebabkan udara bergetar pula, dan terjadilah bunyi yang dapat kita dengar. Demikian pula halnya dengan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan alat-alat bicara. Yang kedua adalah fonetik auditoris, adalah penyelidikan mengenai cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Fonetik auditoris tidak banyak dikerjakan dalam hubungan dengan linguistik. Buku-buku standar mengenai linguistik juga sedikit sekali mengurai mengenai fonetik auditoris itu. Dan keahlian yang dituntut sebenarnya adalah keahlian dalam ilmu kedokteran. Yang ketiga adalah fonetik organis. Fonetik organis menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dengan alat-alat atau organ bicara. Bidang itu penting sekali untuk linguistik dan akan kita bicarakan secara terperinci di bab ini. Cakupan-cakupan yang ada dalam fonetik. Di sini saya akan menerangkan apa saja cakupan fonetik itu. Yang pertama, alat ucap. Yang kedua, proses fonasi. Yang ketiga, tulisan fonetik. Yang keempat, klarifikasi bahasa. 5. Klarifikasi vokal. Yang keenam, diftong. Yang ketujuh, klarifikasi konsonan. Yang kedelapan, unsur suprasegmental. Yang kesembilan, tekanan atau stres. Tekanan sering juga disebut sebagai stres. Di sini, bunyi dikaji berdasarkan kekuatannya. Ada bunyi yang keras dan ada juga bunyi yang lemah. Hair dalam fonologi bahasa Indonesia menuliskan sebagai berikut. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudenya melebar pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, jika sebuah segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudenya menyempit pasti dibarengi dengan tekanan yang lunak. Bunyi segmental yang dimaksud oleh Hair di atas adalah bunyi vokal dan konsonan. Perlu diketahui, dalam bahasa Indonesia, tekanan hanya dinilai penting dalam tatanan sintaksis. Artinya, tekanan dapat menegaskan makna frasa, klausa, atau kalimat. Misalnya,
Frasa mobil ini memiliki penekanan pada kata ini. Ini berarti bisa saja selain mobil tersebut, ada mobil lain yang masuk ke dalam konteks pembicaraan. 10. Nada atau pitch. Tinggi atau rendahnya bunyi digaji dalam nada sebagai bagian dari unsur suprasegmental. Nada yang tinggi akan berkaitan dengan frekuensi getaran yang tinggi, sedangkan nada yang rendah berkaitan dengan frekuensi yang rendah. Yang ke-11, jeda atau persendian. Jeda disamakan dengan persendian. Di sini, hentian bunyi dalam suatu arus ujaran menjadi titik berat. Sendi yang bersifat dalam atau internal juncture membatasi silabil dalam sebuah kata. Yang ke-12, silabe. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Oke, yang selanjutnya yaitu artikulasi. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa termasuk artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Ya, artikulasi yaitu bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap yang menghasilkan bunyi vokal atau konsonan. Artikulasi yang baik dapat dinilai dari kejelasan setiap kata yang keluar dari mulut orang yang mengucapkan, terutama bagi orang-orang yang bernyanyi atau terbiasa menggunakan dua jenis bahasa atau lebih. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap artikulasi seseorang adalah yang pertama, sikap. Sikap atau posisi badan yang benar dapat membantu kelancaran sirkulasi udara yang menjadi pendorong utama produksi suara. Sikap ini mencakup posisi kepala yang tegak, pandangan yang lurus ke depan, tulang punggung lurus, dada sedikit membusung, dan kedua kaki yang tegak dalam keadaan sedikit renggang. Yang kedua yaitu posisi mulut. Dalam menghasilkan artikulasi yang baik, maka posisi atau bentuk mulut harus tepat dan tidak dalam kondisi yang dipaksakan, yang mana udara bisa keluar dan masuk ke rongga mulut dan menghasilkan vokal yang baik pada pendengaran. Yang ketiga, melakukan latihan vokalitas. Latihan dasar vokal yang baik merupakan latihan yang bisa dilakukan untuk berupaya menjadikan seluruh bunyi yang dihasilkan menjadi huruf-huruf yang hidup pada pendengaran. Latihan vokalitas dilaksanakan dengan tujuan supaya bisa memelihara dan menyempurnakan huruf vokal ataupun huruf konsonan dengan teknik tertentu supaya produksi yang dihasilkan akan terdengar jelas dan merdu. Yang keempat, melakukan teknik bunyi vokal. Bunyi vokal adalah suatu bunyi yang keluar sebab tidak adanya rintangan yang terjadi di dalam paru-paru, yang mana bunyi ini akan bergantung pada beberapa hal seperti posisi bibir, tinggi rendah lidah, dan maju mundurnya lidah. Yang kelima yaitu melakukan teknik pembentukan bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang keluar dari paru-paru dengan memperoleh rintangan atau hambatan, yang mana bunyi konsonan akan sangat bergantung pada peranan lidah sebagai artikulator dan sasaran titik artikulasi. Terima kasih. Persamaan, perbedaan, kekurangan, dan kelebihan pendapat menurut para ahli. Persamaannya adalah semuanya sama-sama membahas tentang bunyi bahasa. Jika terdapat perbedaan, maka perbedaannya adalah dalam hal sudut pandang. Menurut Syamsuri, fonetik ini bersifat spesifik karena hanya mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki saja. Sedangkan menurut Rapoliwa, fonetik ini lebih bersifat kompleks karena selain mengkaji proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa melalui pembentukan bunyi oleh pembaca, juga sampai dengan pendengar menyadari bunyi-bunyi yang telah diterima. Dan menurut Marsono, Venhar, serta Ramlan, fonetik ini bersifat umum karena mengkaji bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti atau dalam artian kajian asal mulanya. Oke, kita lanjut pada kelebihan dan kekurangan pendapat dari para ahli. Kelebihan dari 3 pendapat ahli tersebut adalah mereka mempunyai cara penyampaian yang dapat dipahami
dengan mudah oleh para pembacanya. Sedangkan kekurangan dari 3 pendapat para ahli tersebut adalah pemahaman yang berbeda dan sedikit bertolak belakang satu sama lainnya. Langsung saja kita uraikan satu persatu. Kelebihan dari pendapat fonetik menurut Syamsuri adalah penjelasannya yang spesifik dan langsung pada poinnya atau to the point. Lalu terciptalah pemahaman yang akan didapat oleh pembaca. Sedangkan kekurangan dari pendapat Syamsuri adalah penjelasannya yang tidak akan terjangkau dengan pemikiran luas karena lebih bersifat individual dan cakupannya lebih sedikit atau lebih sempit. Kelebihan dari pendapat Lapoliwa yaitu terciptanya pemahaman terperinci dari penjelasan yang telah dituturkan karena pendapat beliau bersifat kompleks, yang mana selain mengkaji proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa melalui pembentukan bunyi oleh pembaca, juga sampai dengan pendengar menyadari bunyi-bunyi yang telah diterima. Dan yang terakhir adalah kelebihan dari pendapat Marsono, Venhar, serta Ramlan, yaitu penjelasannya yang umum sehingga memudahkan pembaca karena ia bersifat umum dan pastinya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat karena mungkin kita sering mendengarnya. Yang ketiga, pendapat penulis. Kesimpulan dari pengertian fonologi menurut 3 ide penjelasan sebelumnya adalah ketiganya memiliki pemikiran yang berbeda sehingga mewujudkan pemahaman yang berbeda pula. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjabarkan pengertian. Namun, intinya tetap sama, yaitu fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi. Sedangkan artikulasi sendiri memiliki arti alat pengucap bunyi. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.